Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudan Riansyah dari kelas TRPL 3A dengan NPM 24783034. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah pemrograman basis data yang telah saya kerjakan dengan studi kasus sistem akademik di Politeknik Negeri Lampung. Mari kita mulai. Sebelum saya masuk ke penjelasan praktikumnya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang konsep dasar basis data. Jadi, basis data atau bisa disebut dengan database adalah sekumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Untuk mengelola basis data ini, kita nih menggunakan perangkat lunak. DBMS bisa dengan sebutan Database Management System. Dan pada praktikum ini saya menggunakan Microsoft SQL Server. Dalam sistem akademik, kita menggunakan relasi antar tabel agar data mahasiswa, program studi, dosen, jenjang pendidikan saling terhubung. Contohnya, tabel prodi memiliki kolom ID jenjang yang menjadi foreign key yang menghubungkan ke tabel jaringan, ke tabel jenjang. Dengan begitu, kita dapat memastikan nih integritas data dan mencegah duplikasi. Jadi tujuan praktikum ini apa sih? Dan tujuan praktikum ini adalah memahami cara membuat dan mengelola database menggunakan SQL Server, meliputi pembuatan tabel, relasi antar tabel, serta penerapan DDL atau Data Definition Language dan DML, Data Manipulation Language. Jadi tools yang saya gunakan ini SQL Server Management System atau yang bisa dibilang yaitu SSMS. Lalu untuk bahasa query-nya yang menggunakan SQL, database yang menggunakan nama akademik JTI dan beberapa tabel. Oke, di sini saya akan menjelaskan, saya sudah membuatkan sebuah query-nya sampai insert datanya. Ini saya akan menjelaskan. Jadi sebelum langkah pertama ini, kita ini membuat namanya create akademik DTI. Setelah kita membuatnya, oke, sini kita ke master dulu. Sini kita membuat create akademik untuk sistem DTI itu. Lalu kita execute. Karena saya sudah mengininya, jadi saya hanya menjelaskan saja. Setelah kita mengcreate database-nya tersebut, lalu kita masuk ke akademik JTI-nya ini. Lalu dia jika sudah, dia akan muncul di sekitaran sini menampilkan akademik JTI. Langsung dua, oke, jika sudah, jika sukses, tuh. Lalu kita ke use. Oke. Lalu jika kita sudah ke use ini, kita membuat nih untuk si tabel jenjang ini. Pertama kita membuat create table untuk si jenjang ini. Nah, di tabel jenjang ini kita mempunyai ID jenjang varchar dengan primary key-nya. Terus lalu itu ada nama jenjangnya, nama jenjangnya itu varchar juga. Lalu sini di tabel pendidikan ada primary key, ID pendidikan, primary key dengan nama pendidikan varchar. Oke. Lalu di sini ada status akademik, primary key, nama pustaka, nol. Oke. Di sini, nah ini nih untuk create table prodi ini, ID prodi, primary key-nya ini ID prodi, dan nama prodi ini varchar, aktualitas, dan berdiri ID jenjang. Nah, si ID jenjang ini kan mempunyai relasi nih antara tabel prodi. Jadi kita membuat foreign key antara si ID jenjang ini dengan si prodi ini. Lalu begitupun dengan si dosen ini. Si dosen ini kan saling berhubungan ya, berelasi antara si ID prodi ini dengan ID pendidikan. Nah, jadi kita di sini untuk foreign key-nya di tabel dosen ini ID prodi dengan si dosen. Begitupun dengan mahasiswa. Oke, setelah kita membuat tabelnya itu sampai selesai dengan sampai foreign key,
Sini kita menginsert data-data untuk mengisi data setiap tabel-tabelnya. Nah, untuk insert data itu di jenjang ini untuk di ini apa namanya? Untuk ID jenjangnya itu kita menggunakan D4 karena di Politeknik sendiri hanya ada D4, di Politeknik Lampung ada D3, D4 dan Magister Terapan. Lalu dengan nama jenjangnya itu Diploma 3, Sarjana Terapan dan Magister Terapan. Lalu setelah kita membuat ID jenjang ini, kita ke pendidikan juga sama. Jadi kita sesuaikan nih, kita nggak boleh kebalik nih, misalkan ID penjenjangnya menjadi ini, maka akan error karena kita sudah mendefinisikan dari atas tabel tersebut. Lalu insert itunya juga ID status AK-nya, lalu ininya sampai selesai. Oke. Jika kita ingin mengecek isi tabel, bentar saya ini dulu. Oke. Kita ini ingin mengecek nih. Kita juga bisa, jika ingin mengecek di sini, kita juga bisa membuat tabel baru nih, misalkan sini query. Ya, ininya harus use akademik dulu JTI, tapi kalau kita langsung saja di sini bisa. Itu dengan select form. Jadi di tabel apa namanya, di tabel itu ada yang namanya jenjang. Oke, untuk di MySQL sendiri itu kita misalkan nama ininya mau kecil atau mau kecil atau huruf kapital itu sama saja, tidak akan mempengaruhi. Tetapi jika kode ini sama juga, asalkan jangan terjadi typo pada pengetikan. Oke, setelah kita itu kita salin saja ya, kita cek juga tabel prodinya. Prodi Oke, untuk tabel prodi itu di sini prodinya SI, TI dan TI dengan prioritas A, A. Sesuai ya dengan kita membuat tabelnya tersebut. Lalu kita juga akan insert datanya, kan mahasiswa, kita akan melihatnya dosen, terus jadi apa jadi mahasiswa, dosen, pendidikan. Dan kita juga bisa mengisi secara bersamaan di sini. Lalu jika kita lihat sini, kita akan melihat tabel-tabel dari tabel jenjang, tabel prodi, tabel mahasiswa, dosen dan pendidikan. Oke, setelah kita melihat isi tabelnya, kita juga dapat mencari isi dalam tabel tersebut. Contohnya nih, saya sudah membuat tabelnya. Kita sesuaikan nih name-nya. Misalkan di tabel ini dengan name ini, lalu dengan nama satu ini dengan nama Joko, nama depan. Ini dia menggunakan M
nama mahasiswa. Jika sudah, kita ingin mengecek nih apakah benar di tabel mahasiswa itu ada namanya ini ada. Tidak ada, dia akan melampirkan. Jika kita menggunakan or atau not, jika not, and ada. Yaitu dia tidak ada. Dia kalau jika menggunakan R dan not ini, kita harus menggunakan nama lengkapnya guys ya. Jika kita menggunakan ini, kita harus menggunakan lengkap. Tapi jika kita hanya ingin mencari nama depannya saja, kita hanya cukup menggunakan or. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anjing, nggak ke record.